Profesor Dr. Nasaruddin Umar mencuat viral karena diusulkan oleh P3 menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar. Bu Mega pun merespon positif. Tapi kemarin P3 sebetulnya Bang Sandi yang diusulkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini coba-coba tes umpak atau yang sebenarnya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal. Beliau famous dengan yang kesabarannya, dan beliau famous dengan sebagai tokoh agama yang banyak penggemarnya. Muncul sebagai bakal calon wakil presidennya. P3 setelah beratraksi mau menyodorkan Bang Sandi, sekarang berbeda, dan Bu Mega pun meresponnya. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana yang terjadi dan bagaimana solusi untuk negeri ini. Pertama kita baca di Sindo News. P3 elus-elus Nasaruddin Umar jadi cawapres Ganjar. Arsul Sani, tak ada alasan untuk menolaknya. Ini percaya dirinya cukup. Meskipun pada waktu kemarin menampilkan Bang Sandi itu juga percaya, tapi ini suasananya berbeda. Selanjutnya kita lihat di Politik RMOL ID. Hadapi Pilpres 2024, P3 usulkan Ganjar dipasangkan dengan Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ini berbeda. Selanjutnya di TV Ban, Megawati sebut nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar bakal cawapres Ganjar. Begini respon P3. Ini berbalik. Beberapa memberikan judul P3 yang aktif, ini malah Bu Megawati. Selanjutnya kita lihat di Detik, menghitung peluang Nasaruddin Umar jadi cawapres Ganjar. Dan kita lihat juga di FIFA, PDIP buka suara soal kabar Megawati ingin Nasaruddin Umar jadi cawapres Ganjar. Intinya bahwa ada respon positif dari PDI Perjuangan. Dan terakhir kita lihat di CNN Indonesia, Nasaruddin Umar, saya tidak pernah mimpi jadi cawapres. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang terakhir di CNN Indonesia, dan nanti yang lainnya kita tambahkan. Nasaruddin Umar, saya tidak pernah mimpi jadi cawapres. Ini terlihat seorang tokoh agama. Jakarta, CNN Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengaku selama ini tak pernah bermimpi untuk maju sebagai calon wakil presiden, cawapres dalam pemilu. Hal demikian ia sampaikan ketika merespon adanya kabar dirinya dibidik sebagai cawapres Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres 2024. Saya belum punya informasi, saya nggak pernah mimpi seperti itu. Jadi cawapres, saya hanya berbuat untuk umat dan bangsa. Nggak ada target apapun, kata Nasaruddin kepada CNN Indonesia. Ketika ditanyakan kesiapannya bila nanti dicalonkan sebagai cawapres. Kemudian Nasaruddin Umar mengklaim baru mengetahui kabar bila dirinya digadang-gadang menjadi cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan belum memiliki perhatian untuk maju dalam gelaran pemilu selama ini. Ini sebenarnya atau basa-basi atau dramaturgi? Coba kita lanjutkan. Nasaruddin mengatakan dedikasinya selama ini berfokus untuk mengurus Istiqlal dan bersama memajukan umat dan bangsa. Kemarin kita ke Jeddah memperkenalkan kebolehan Indonesia.
dan bersyukur Indonesia bisa meraih penghargaan di forum-forum internasional di sana, kata dia. Nasaruddin menegaskan sementara itu dirinya ingin fokus mengabdi untuk umat dan bangsa. Pengabdian itu lanjutnya tak harus dibarengi dengan suatu target apapun. Oh, kelihatan bagus sekali ini. Oke, betul. Tetapi kabar Nasaruddin Umar dipilih sebagai cawapres Ganjar awalnya diungkapkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi atau Gus Romi. Romi menilai Nasaruddin memiliki kriteria yang cocok sebagai cawapres Ganjar. Nasaruddin lanjutnya merupakan tokoh berasal dari luar Jawa dan kini masih menjabat sebagai salah satu petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama. PBNU menjadi perhatian besar karena memang Bu Mega kemarin ngomong begitu. Selain menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin juga berstatus sebagai RS PBNU 2002-2027. Dia juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Agama 2011-2014. Kita tambahkan sedikit saja di tempat lain, yaitu di TV One. Megawati sebut nama Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar bakal cawapres, begini respon P3. Jadi disampaikan oleh Bu Megawati, isu itu menyebar luas karena dikabarkan Ketua Umum PDIP Soekarno Putri, Megawati Soekarno Putri, memilih Nasaruddin Umar untuk menjadi pendamping. Terkait hal ini, P3 menanggapi pernyataan Megawati yang memasukkan nama Nasaruddin Umar menjadi pendamping Ganjar. Jubir P3 mengatakan merupakan hal yang bagus. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Jadi langsung viral seorang bukan ketua sih, ya sebagai simbol dari Masjid Istiqlal, Imam Besar Masjid Istiqlal, selanjutnya mendapatkan semacam alternatif atau sebagai pilihan alternatif untuk menjadi cawapres. Menurut analisis saya, pertama, bahwa Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, adalah orangnya baik. Beliau tidak pernah bermimpi sebagai politisi, apalagi cawapres. Beliau sebagai orang kampus akademisi dan aktif di dunia keagamaan, beliau mempunyai cita-cita yang bagus bagaimana umat dan bangsa ini terbuka sampai beliau menjadi sosok di PBNU. Begitu juga pernah menjadi wakil menteri di Kementerian Agama. Jadi kalau melihat track record-nya, menurut saya sendiri beliau orang bagus. Tapi selanjutnya analisa kedua, apakah betul P3 ini mengusulkan serius atau coba-coba atau ada yang dipilih lainnya? Kalau menurut saya usulan P3 ini adalah usulan yang serius setelah Bang Sandi tidak direspon positif oleh Bu Mega ataupun PDIP. Coba bayangkan, Bang Sandi sampai keluar dari Partai Gerindra, harapannya adalah mendapat respon positif dari Bu Mega ataupun PDIP. Pada waktu itu kan temanya tema Jogja kan, dan tema Jogja itu seakan-akan Bang Sandi adalah simbol P3, simbol yang ditampilkan P3. Dan P3 ketika Mas Ganjar dideklarasikan langsung merespon positif. Partai pertama kali yang mempunyai electoral threshold selanjutnya langsung mengusung Mas Ganjar. Ini kan mendapatkan angin untuk diajak komunikasi lebih dahulu daripada partai yang lainnya, sehingga pada awal ketika mau menyampaikan, mendeklarasikan, mengusung Mas Ganjar, itu kan Bang Sandi sudah menyatakan keluar dari Gerindra dan menjadi bagian
atau sebetulnya waktu itu belum mendeklar sebagai bagian P3, tapi sudah keluar dan harapannya adalah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden. Tapi responnya berbeda, sehingga menurut saya sih, mungkin kalian juga boleh berpendapat, ini menurut saya. Selanjutnya P3, wah kalau begitu, kalau memaksakan Bang Sandi, kelihatannya PDI ataupun Bu Mega tidak bisa terima, maka salah satu alternatif yang ditawarkan adalah ya tokoh agama, karena untuk melengkapi keberadaan Mas Ganjar sebagai tokoh nasionalis, tokoh birokrat, tokoh politisi. Nah ini akhirnya dicari siapa tokoh agama yang bukan politisi, dan ini menurut saya sebuah alternatif yang cukup cerdas bagi P3 untuk mengusulkan hal ini, dan Bu Mega pun merespon yang bagus. Jadi ini adalah alternatif cepat dari P3 setelah tidak mendapatkan, maksudnya Mas Bang Sandi tidak direspon secara terbuka betul, meskipun semuanya masih sangat mungkin saja dialektika itu masih terjadi, tetapi tidak, peluangnya tidak sebesar sebagaimana seandainya Prof. Nasaruddin Umar ditawarkan. Mengapa? Karena ketika muncul namanya Prof. Nasaruddin Umar, Bu Megawati merespon positif, PDIP merespon positif. Jadi ini salah satu alternatif, tapi ya itu semua masih dialektika ya, belum ada kata. Kalau kata putusnya nanti kita melihat pada bulan Oktober November, dan ini pasti akan ditawarkan ke teman-teman koalisi dengan PDI dan P3. Jadi masih dilihat ini yang lebih dibanding dengan yang lain. Analisa yang ketiga bahwa bagaimana koalisi-koalisi politik yang lain, apakah akan bergabung dengan PDI, P3, Hanura, atau malahan ini akan menjadikan jarak jauh, menjauhkan mereka. Menurut saya, kalau misalkan ini perlu disurvei, survei pasangan Ganjar Nasaruddin Umar, karena sampai hari ini kan belum pernah dicocokkan antara politisi dengan akademisi dan tokoh agama ini. Kalau menurut saya perlu disurvei apakah memang publik merespon positif atau tidak. Jadi tidak cukup pada keputusan elit partai, tetapi minimal respon publik itu terdeteksi. Dan selanjutnya semangat dari partai-partai politik yang lain selanjutnya merasa terakomodir atau tidak dengan keberadaan Prof. Nasaruddin Umar ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Ya, di dalam semangat demokrasi memang tidak ada batasnya sih, tidak ada misalkan syaratnya adalah partai politik, tidak, bahwa capres-cawapres adalah yang diusulkan partai atau gabungan partai politik dengan yang telah memenuhi persyaratan. Seandainya partai politik taruhlah PDI, P3 itu mengusungkan, dan kalau dikalkulasi itu cukup, ya bisa saja, hanya memang semua by proses. Jadi secara persyaratan tidak ada masalah. Tetapi di sisi yang lain pasti umat muslim akan bertanya. Kemarin Prof. Ma'ruf Amin ketika dicalonkan menjadi wakil presiden dan selanjutnya menjadi wakil presiden Pak Jokowi selama 5 periode, selama 5 tahun, mohon maaf, selama 5 tahun. Seharusnya umat muslim memberikan evaluasi, refleksi, apakah keberadaan Kiai Haji Ma'ruf Amin kemarin membawa dampak positif lebih banyak terkait dengan umat dan bangsa, khususnya juga umat muslim, atau sebaliknya. Kalau misalkan keberadaan Prof. Ma'ruf Amin itu memang sesuatu bagi proses pembangunan di negeri ini, maka Prof. Nasaruddin Umar menjadi lanjutan. Tetapi kalau Prof. Ma'ruf Amin itu hanya sebagai simbol dan tidak
diperankan dalam prosesnya, maka seharusnya keberadaan Prof. Nasaruddin Umar perlu dievaluasi, direfleksikan, daripada nanti misalkan terpilih tetapi tidak mempunyai peran sama sekali, misalkan begitu. Sekali lagi, dasarnya adalah bagaimana ngobrol bersama terkait dengan peran dan apa yang telah dikerjakan oleh Prof. Ma'ruf Amin kemarin. Sehingga kalau itu memang ada kebaikan untuk negeri ini, umat dan bangsa, tidak hanya warga muslim, it's go on. Tetapi kalau tidak, apalagi hanya untuk simbol kemenangan, menurut saya dampak negatifnya akan lebih banyak. Semoga bisa menjadi wacana terkait dengan menuju 2024 lebih positif, alternatif semakin banyak, dan teman-teman berkoalisi lebih dinamis. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.